Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani Daniar dengan NIK 199920220201204. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN. Materi yang akan dibahas: 1. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik. 2. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. 3. Mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik. Kedudukan ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan PPPK, yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. PNS. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki NIP secara nasional. PPPK. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Peran ASN. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas. Untuk dapat menjalankan perannya, ASN memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Pelaksana kebijakan publik. 2. Pelayanan publik. 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Adapun perbedaan hak antara PNS dan PPPK yaitu: PNS, hak ASN, gaji, tunjangan, dan fasilitas cuti, jaminan pensiun dan JHT, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Hak perlindungan yang didapat adalah jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Sedangkan PPPK, hak yang didapatkan oleh PPPK adalah gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi. Hak perlindungan, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Kewajiban ASN. 1. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang. Selanjutnya, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kode etik dan kode perilaku. Fungsi kode etik dan kode perilaku diatur dalam undang-undang, yaitu sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau ASN. Ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas. 2. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik,
ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecocokan. Mekanisme pengelolaan ASN dibagi menjadi dua, yaitu manajemen PNS dan manajemen PPK. Manajemen PNS meliputi 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Pangkat dan jabatan, 4. Pengembangan karir, 5. Pola karir, 6. Promosi, 7. Mutasi, 8. Penilaian kinerja, 9. Penggajian dan tunjangan, selanjutnya penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, dan yang terakhir perlindungan. Sedangkan manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, mengembangkan kompetensi, pemberian penghargaan disiplin, pemutusan hubungan, perjanjian kerja, dan perlindungan. Terima kasih atas perhatiannya.